Halo juga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper ya. Hari ini senyum saya lagi gemilang ya karena main di Patriot menang. Terus habis itu Manchester United menang ya dengan De Gea menyelamatkan penalti di menit 90 plus 5. Jadi weekend ceria untuk kita semua atau minimal untuk saya ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang Golf Meet Tiger ya. Ini pendatang baru yang menurut saya sangat menarik ya. Jadi kita mulai saja dari reviewnya ya. Ini golfnya bisa kita lihat agak kotor. Kenapa? Karena saya pakainya di kondisi lapangan Patriot yang agak berlumpur ya kemarin. Dan tentu saja membersihkan golf body neoprene warna terang seperti ini itu menjadi sedikit tantangan ya. Kita bisa lihat masih jorok di bagian sini ya. Tapi di luar itu ya, golf yang sangat menarik ya. Jadi kita mulai aja dari tasnya ya. Jadi tasnya ini menurut saya cukup unik ya. Jadi dia menggunakan full mica di 3 sisinya di sini ya. 1, 2, dan 3 ya. Menggunakan full mica dan yang di belakang masih ada menggunakan jaring-jaring. Biasanya jaring-jaring itu biasanya itu tas golf itu cuma either jaring-jaring atau full atau mica ya, tapi di sini kita bisa lihat, jadi kamu bisa ngelihat semua glove-nya ya. Terus habis itu di tasnya pun ketika dibuka itu, nah bentuknya seperti ini ya. Biasanya sih kalau yang model ditutup seperti ini itu menggunakan velcro ya, namun dia di sini menggunakan resleting di bagian kepalanya dengan cara seperti ini. Jadi cukup menarik karena biasa kok resleting kan dia dibukanya menyamping ya, atas ke samping seperti demikian. Nah, glove-nya sendiri kita mulai dari badannya aja dulu ya. Nah, jadi glove-nya sendiri ini termasuk glove dengan long wrist insert. Kita bisa lihat dia punya wrist ini, jadi bayangin aja pangkal pergelangan tangan itu di sini ya. Sedangkan dia punya memanjang sampai ke lengan itu sepanjang ini. Jadi ini termasuk dengan long wrist insert ya, dengan menggunakan fitur easy entry ya, atau mudah untuk dimasukkan. Kita bisa lihat karena kalau ada beberapa seperti X Apollo ya, atau seperti apa sih namanya, X Apollo dia menggunakan Lycra di sini ya, dan si Optimus dia menggunakan spandex ya, karena tujuannya mau dibuat apa sih namanya itu fitur strapless ya. Sedangkan di Meet Tiger ini dia menggunakan easy insert seperti ini ya. Jadi memasukkan tangan itu sangat mudah sekali ya. Ini langsung saya peragakan saja. Nah, karena dia juga menggunakan material neoprene di bagian sini ya, memang tidak dan panjang ya wrist insertnya ya, itu menjadikan pull up tab itu menjadi tidak relevan ya. Jadi biasakan kalau di glove mid grade ada pull up tab ya untuk gampang menarik, tapi di sini nggak relevan karena di sini material neoprennya sudah cukup memadai ya. Dan ini dia cuma bisa di strapin seperti ini satu ya. Apakah akan berpengaruh untuk sobat kiper yang punya lengan kecil? Itu jawabannya pasti sedikit banyak berpengaruh ya. Jadi untuk sobat kiper yang pergelangan tangannya itu kecil dan selama ini ada masalah kalau misalnya pakai book yang bukan double strap ya, saya pribadi kurang merekomendasikan sistem strapping seperti ini. Karena ini bahkan lengan saya cukup gede ya, sampai di Optimus itu saya lebih senang pakai strapless. Tapi di sini pun saya masih bisa ngerasa sedikit longgar ya, dan masih bisa bergeser ya. Jadi saya tidak begitu merekomendasikan glove ini untuk sobat kiper yang punya lengan kecil ya, seperti demikian. Dari segi body kita bisa lihat dia menggunakan body neoprene ya. Neoprennya sendiri menurut saya kualitasnya menarik ya, karena ini bukan yang terlembut yang pernah saya jumpain. Namun sepertinya di bagian bawahnya ini dia ada lapisi dengan foam. Jadinya feelingnya itu lebih puffy, dan di bagian ujung jari seperti ini, meskipun ini konsepnya light glove ya, dia itu memiliki perlindungan atau proteksi lebih ya. Beda dengan light glove yang biasanya feel-nya itu sangat kerasa di jari dan tidak ada proteksi, ringan ya. Di sini meskipun dia mengusung konsep light glove ya, namun feel perlindungan itu masih ada karena dia menggunakan padding di apa sih namanya ini neoprennya yang dia lapisi dengan mungkin selapis foam seperti demikian ya, yang memberikan ketebalan lebih ya. Jadi glove ini tidak termasuk dengan kategori yang benar-benar ringan ya. Meskipun kita bisa lihat di bagian belakang dia tidak memiliki latex atau Dambex ya untuk dijadikan sebagai material ya. Yang dia miliki itu adalah bagian transparan ini ya. Bagian putih semi transparan ini itu merupakan dari silikon rubber ya, yang berfungsi sebagai punch zone ya. Punch zone-nya sendiri ini melindungi jari ya. Kita bisa lihat dia itu menutupi di bagian jari ya, kira-kira di bagian sininya ya. Namun tidak melindungi bagian knuckle ya, atau bagian tulang
sendi jari di sini ya. Apakah ini berpengaruh terhadap tinjuan? Menurut saya sih tidak terlalu masalah ya, karena biasanya di beberapa light glove itu bahkan tidak memiliki punch zone berarti, dan di sini silikon rubbernya itu pun memiliki grip yang cukup bagus. Jadi kalau misalnya kamu bayangin kamu tinju seperti ini ya, ingat kalau kiper itu ninju pakai dua tangan dikatupkan ya supaya permukaan tinjunya lebih besar. Itu pasti tidak akan ada masalah berarti ya, grip dari si silikon rubbernya ini udah cukup untuk memberikan feel tinjuan yang bagus di bola ya. Dan seperti yang tadi saya sudah sebutkan, dia cukup tebal jadi perlindungan di bagian jari itu cukup bagus ya. Di sini ada logo Mid ya dengan corak-corak seperti namanya Tiger ya, tapi menurut saya ini interpretasi Tiger yang sangat menarik ya, warnanya biru, kuning dan hijau ya. Jadi interpretasi Tiger-nya itu menggunakan pilihan warna dan desain coraknya itu cukup abstrak ya menurut saya pribadi ya, seperti demikian. Nah, lalu mari kita masuk ke bagian cut ya. Nah, jadi yang saya salut dengan Mid ini brand baru ya, dan Mid Tiger ini adalah glove pertama dari brand Mid ini sendiri. Menurut saya mereka mengeksekusi bagian bagian cut dari jari itu dengan sangat baik ya. Jadi yang pertama, dia di sini sudah menggunakan fitur yang di wrap ya, dalam artian kita bisa lihat dia sudah sampai bagian bawahnya ini pun itu semua sudah terbuat dari latex ya. Jadi sobat kiper nggak usah khawatir dengan kalau misalnya mau menangkap bola-bola bawah seperti ini ya, yang biasa terkena seperti ini, bagian situ sudah latex yang memberikan grip untuk tipping atau untuk menghentikan bola kalau bolanya menyusur dan memberikan daya redam lebih ya. Jadi itu aspek desain yang menurut saya sudah dibuat dengan baik ya. Lalu yang biasanya sering dilakukan salah oleh brand-brand baru ketika melakukan evo negatif cut seperti ini, itu ada di bagian jari tengah dan juga jari manis ya. Biasanya di jari tengah dan jari manis itu bakal ada penyempitan latex di bagian pangkal jari ya, yang membuat grip dan durability menjadi turun. Nah, di sini si Mid Tiger tidak mengulangi kesalahan yang sama dan dia sudah memiliki luas permukaan latex yang menutupi sepanjang jari ya. Dan ketika saya uji coba, saya bandingkan dengan beberapa glove yang kalau sobat kiper penonton setia RBK pasti tahu glove apa yang saya maksud. Itu dia memberikan feel grip yang lebih bagus, dan ketika saya uji durability-nya pun lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya saya sebutkan tadi ya. Silahkan nonton aja video-video sebelum saya ya, sebelumnya dari RBK ya, untuk tahu itu glove apa gitu ya. Dia di sini menggunakan evo negatif cut ya. Evo negatif cut itu memiliki ciri khas di bagian sininya itu boleh dijahit di luar atau boleh dijahit di dalam, diputar ke dalam itu tidak ada masalah. Tapi yang pasti di bagian ujung jari dia dijahit langsung ke langsung dijahit ke backhand di bagian dalam seperti ini ya. Jadi impact-nya itu sebenarnya dia memiliki feel ketat dan feel control jari yang luar biasa sama seperti di negatif cut. Namun karena luas permukaan latex lebih besar dan kita bisa lihat di sini semua permukaan jari bagian depan itu tertutupi oleh latex. Jadinya ketika kamu menangkap bola itu tidak akan mengenai gaset ya. Jadi ini minggu kemarin baru aja ada diskusi dengan salah seorang follower dan penonton setia RBK ini ya, review barang kiper, yang menyatakan bahwa bang, kok saya sering ya kalau misalnya tangkap bola pakai negatif cut itu sering kayak tiba-tiba tengah jalan lepas gitu, hilang gripnya. Nah, salah satu penyebabnya itu karena gaset ya. Gaset itu adalah bagian kain ya, tepi jahitan sini. Kalau kamu menggunakan negatif cut, ada kemungkinan bola itu menyentuh bagian gaset ketika sudah masuk di dalam zona tangkapan kamu ya. Sedangkan di evo negatif cut kemungkinan itu practically hampir tidak ada. Kenapa? Karena kamu bayangin kalau bola yang masuk seperti ini, dia bakal terkena latex. Kalau misalnya tangan kamu dalam tegak seperti ini, dia akan kena latex. Jadi seluruh bagian jari yang menyentuh bola itu adalah latex ya. Itu adalah keunggulan dari evo negatif cut, dan ditambah dengan karena jahitannya langsung ke backhand seperti ini, tidak menggunakan gaset. Artinya latex yang tersedia lebih banyak, beban di latex lebih kecil, sehingga umur itu lebih tinggi ya. Jadi untuk sobat kiper yang punya budget, katakanlah yang budget terbatas dan pengen glove yang rada awet ya, itu evo negatif cut itu jelas pilihan yang lebih bagus daripada menggunakan negatif cut murni ya. Jadi dari segi cut dan dari eksekusi membuat cutnya sendiri, glove ini sudah salut kepada Mid ya. Kalau saya boleh komentar pakai bahasa Inggris, saya bakal menggunakan they have done their homework ya. Mereka sudah mengerjakan PR-nya ya. Artinya dia sudah mengerjakan
atau sudah menyelidiki aspek-aspek desain yang perlu dipelajari ya dan diimplementasikan dengan sangat baik ya. Untuk glove pertama desainnya oke gitu dan lulus tes seperti demikian ya. Terus sedikit fitur tambahannya lagi, dia menggunakan extend latex ya di bagian sini sampai di bagian pergelangan tangan. Cukup menarik, namun tidak ada abrasion zone ya. Saya pribadi sih bukan termasuk yang benar-benar kayak bang mesti harus ada abrasion zone lah bang, kalau nggak rugi gitu. Nah, saya bukan tipe yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya teknik catching kamu udah benar dan juga teknik diving kamu benar, sebenarnya abrasion zone itu tidak benar-benar vital ya. Jadi kalau dari saya sendiri sudah begitu banyak glove yang saya pakai ya, saya tuh tidak pernah merasa, saya tidak pernah mengalami kejadian di mana, wah coba aja kalau ada abrasion zone, pasti glove saya umurnya lebih panjang. Nah gitu, saya tidak pernah merasakan seperti itu ya. Jadi meskipun memang abrasion zone itu tidak bisa dipungkirin untuk lapangan yang kurang baik itu sangat membantu ya. Tapi sebenarnya kalau teknik sobat kiper udah dapet tekniknya dan benar dan udah punya kebiasaan yang baik dalam bangun dan juga diving, itu sebenarnya abrasion zone itu tidak begitu vital seperti demikian ya. Nah, kita sudah bahas mengenai cut dan fitur-fiturnya, lalu terakhir kita bahas bagian latex ya. Latexnya ini dia menggunakan kotak latex yang berwarna kuning jreng ya, seperti yang sobat bisa lihat ini berseni sekali menurut saya warnanya ya. Latexnya ini kalau saya bandingkan dengan kontak latex lain, kontak lateksnya ini termasuk ke salah satu yang saya golongkan baik ya. Jadi sobat kiper perlu hati-hati kalau kita mendengar kontak lateks, kita pasti mungkin mikirnya kayak oh itu semua grade-nya sama gitu. Namun ternyata tidak seperti demikian ya. Tergantung supplier dan vendor ya, dan tentu saja itu nanti ada kaitannya ke spesifikasi teknis. Ada perbedaan antara kontak latex dari satu supplier dengan supplier yang lain ya. Dan di sini si Mid Tiger itu memiliki supplier itu menggunakan kontak latex yang menurut saya tergolong sedikit empuk ya, bukan yang paling empuk tapi sedikit empuk, dan grade-nya ini termasuk juga yang lebih baik daripada rata-ratanya ya, daripada rata-rata kontak latex yang digunakan oleh brand lokal di tahun ini ya. Jadi kamu mendapatkan kontak latex yang cukup empuk, grip-nya bagus, durability-nya juga menurut saya cukup baik ya, karena ini saya gunakan dan barusan ada abrasi-abrasi ringan ya, jadi abrasinya sendiri tidak terlalu banyak, masih reasonable. Tidak ada abrasi sompel ya, cuma abrasi-abrasi ringan di mana pori-porinya itu terlihat seperti membuka gitu ya, sesuatu yang sebenarnya sangat wajar ya. Saya sendiri sudah menggunakan ini untuk playtest sebanyak 1 kali saja ya, seperti demikian. Jadi dengan harganya, kalau sobat kiper beli ini di kiperku_id ya, si Gilang Store, kalau sobat kiper bisa mendapatkannya di harga 490.000. Di brandnya sendiri sudah habis ya. Jadi untuk sobat kiper yang memang suka dengan kontak latex ya, dan budgetnya itu pengen semurah mungkin, menurut saya Mid Tiger ini adalah glove kontak latex yang terbaik dengan harga di bawah 500.000 yang ada di pasaran saat ini ya. Kalau kita mau ngomong grade, ada di pajar nggak ada? Ya benar, tidak ada. Manos T1 Super Grip itu sebenarnya lebih lengket, namun dia mengorbankan durability atau keawetan ya. Sedangkan si glove ini menurut saya latexnya itu lengket tapi masih balance ya, dalam artian durability-nya masih tergolong bagus juga ya. Jadinya untuk sobat kiper yang on budget, yang mau glove tanding dengan harga maksimum 500.000, si Tiger Mid ini bisa menjadi pilihan yang sangat bagus sekali ya. Saya pribadi sebenarnya bukan penggemar kontak latex. Jadi tadi pagi saya barusan main pakai glove dengan kontak latex, dan di babak kedua saya ngerasain grip saya itu hilang gitu ya. Karena memang satu, saya melakukan beberapa save, dan di babak kedua saya merasakan bahwa gripnya itu menurun cukup drastis gitu ya. Jadinya saya sendiri bukan penggemar kontak latex ya, dan kontak latex itu punya problem di kelengketan ketika sudah terlalu berdebu atau ketika sudah basah ya, karena dia memang mengandalkan permukaannya yang lengket ya. Ini kita bisa dengar, ini ada suaranya ya. Nah, ketika sudah berdebu ya, mungkin kamu pakai untuk pemanasan, terus habis itu main babak 1 gitu ya, dia sudah mengumpulkan debu. Nah, kelengketan permukaan itu menjadi hilang ya. Jadi itu penyebabnya kenapa kalau kita lihat glove-glove top luar negeri ya, dan bahkan sebenarnya FAT sudah melakukannya di Indonesia, dan saya lihat PGS dan Beetle Sport juga sudah mulai menuju ke arah sana ya, ngembangin latex custom dengan proses khusus setelah itu ya. Nah, itu di situ
saya melihat emang ada tren bahwa glove Indonesia ke depannya bakal ngarah ke arah demikian ya. Semoga makin banyak glove yang bikin custom latex sehingga kiper makin bingung milih glove yang mana, jadi lebih rajin nonton review barang kiper. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, kiper sendiri jadi punya lebih banyak pilihan yang berkualitas ya, karena saya memperhatikan makin kesini makin banyak brand baru ya yang menggunakan kontak latex ya. Nah di sini bukan kontak latex itu jelek, namun kontak latex ada beberapa kelemahan yang jelas sobat kiper sebagai konsumen perlu mengetahuinya supaya sobat kiper bisa tahu apa pilihan terbaik untuk sobat kiper ya. Solusinya sebenarnya itu sesimpel dengan sobat kiper menyediakan air dan handuk di bawah gawang ya. Jadi ini kalau saya tanding saya juga pasti selalu menyediakan barang demikian. Kenapa? Karena kalau misalnya glove-nya saya rasa sudah tidak benar ya saya bakal siram dengan air dan saya bakal remes-remes di handuk itu untuk dikeringkan gitu ya. Dan di kontak latex saya dapetin bahwa hal tersebut itu sangat membantu ya, karena di game yang tadi saya sebutkan tadi pagi ya, setelah saya mengalami hal yang sama saya langsung menyiramnya dengan air dan hasilnya gripnya sedikit membaik ya, tapi tentu saja sedikit saja ya, ada batas yang tidak bisa kamu tingkatkan lagi kecuali kamu cuci glove-nya dan bersihkan si debu dari pori-pori si kontak latex ya. Oke, jadi saya rasa itu saja buat hari ini ya. Ini glove yang sangat menarik, pilihan yang sangat solid untuk sobat kiper ya. Saya sangat berharap Meet ini bakal meneruskan karyanya dan semoga akan ada seri yang terbaru ya. Tentu saja dengan desain yang lebih keren dan juga saya harapin juga fiturnya yang bisa ditingkatkan lagi. Karena kok dari segi desain sih menurut saya udah unik ya, tinggal dan dari segi performance juga cukup bagus ya. Jadi ini termasuk pendatang baru yang potensial menurut saya pribadi ya. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini sobat kiper. Salam olahraga, sampai jumpa.